Shalom, kita ketemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan pagi ini terambil dari surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17. Persilahkan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kami saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, dalam pasal 1 kemarin, Paulus memberi apresiasi terhadap kehidupan rohani jemaat Tesalonika dan mendoakan mereka untuk tetap kuat di dalam iman percaya kepada Kristus. Bahkan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, doanya agar jemaat Tesalonika semakin setia teguh dalam Injil. Di pasal 2 ini, Paulus menyadarkan jemaat untuk sungguh-sungguh waspada terhadap apa saja yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua intinya bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah kepastian dan akan diawali dengan berbagai penyesatan, pendurhakaan yang di-trigger oleh iblis. Dan kemudian Paulus memberikan warning pada jemaat ini di ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Artinya bahwa setiap orang percaya harus menyadari manuver atau modus operandi dari iblis untuk menjatuhkan, mendurhakan, dan menyesatkan umat manusia. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa pekerjaan iblis itu akan manifest dengan berbagai macam mujizat maupun tanda-tanda ajaib, namun semua itu palsu adanya. Katakan yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut dan disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Katakan di sana bahwa ayat 8, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi cara kerja iblis ini dengan berbagai cara
Bahkan dia juga muncul atau tampil di bait Allah dan mengklaim diri sebagai Allah. Tapi sebenarnya ya, ini sebuah tipu daya, upaya penyesatan dan pendudukan terhadap umat manusia. Nah, tentu pada masa kini kita juga melihat tentang hal-hal seperti yang dikatakan pada jemaat Tesalonika, bahwa penyesatan pendudukan itu terjadi di mana-mana, dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang palsu pun itu membuat orang percaya juga bisa terkecoh kalau lalai dalam menghidupi kebenaran yang menyelamatkan itu. Nah, dengan semua upaya ini, target iblis itu atau tujuannya adalah ya sebanyak mungkin menyesatkan, mendudukan banyak orang. Tapi puji Tuhan, bagi orang percaya tidak perlu merasa resah, karena dalam ayat 8 dikatakan bahwa pada waktu itulah si pendura baru akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan membinasakan iblis itu. Nah, tentu dengan kebenaran ini maka orang percaya harus sungguh-sungguh menghargai, mengasihi kebenaran yang sudah diterima, karena ini yang membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya, tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran itu. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, pokok pikiran penting berkenaan dengan bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam konteks zaman yang penuh dengan manuver iblis dan rupa-rupa tipu daya dan penyesatan itu. Dikatakan ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Paulus bersyukur untuk kehidupan jemaat Tesalonika oleh karena Injil dan karya Roh Kudus. Mereka menyambut Injil, menaruh iman percaya pada Yesus Kristus, dan kemudian dikatakan hidup dalam kebenaran yang diterima dan dipercaya itu. Dan memang untuk itulah ya, ia telah memanggil kamu oleh Injil yang diberitakan oleh Paulus ini, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi orang yang sudah percaya sebagai Tuhan yang selamat, yang menyambut Injil dan hidup dalam kebenaran Injil itu, sesungguhnya tidak perlu khawatir tentang segala tipu daya iblis, karena kuasa Injil itu menyelamatkan dan bahkan ya, oleh kuasa Roh Kudus membawa umat itu dalam kemuliaan, dan kelak akan memperoleh kemuliaan itu dalam kesempurnaannya. Karena itu nasihatnya ayat 15, sebab itu orang Tesalonika, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Ya, kehidupan iman sebagai kehidupan yang dinamis, setiap saat perlu terus diisi, dibangun, ditumbuhkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan pemahaman akan firman Tuhan dengan benar itu sangat berarti bagi pembentukan struktur iman yang kokoh. Jadi pemahaman yang sepotong-sepotong dan tidak lengkap, tidak komprehensif akan membuat isi iman itu atau struktur iman itu tidak tertata dengan baik. Karena itu dikatakan di sini bahwa jemaat harus berdiri teguh dan berpegang pada ajaran atau doktrin yang diterima, baik lisan maupun tertulis. Dan dengan jalan itu maka struktur iman orang percaya itu menjadi kokoh, teguh, mampu untuk menyikapi berbagai tipu musyiat iblis dengan berbagai cara tadi, baik mujizat dan tanda-tanda palsu maupun mungkin dengan atau melalui doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang ya, mewujud dalam berbagai bentuk, entah filsafat-filsafat dan sebagainya. Pergumulan-pergumulan para teolog, rohaniawan pada masa kini, orang-orang yang concern dengan persoalan-persoalan spiritualitas dan keagamaan, menunjukkan bahwa tren zaman ini bawa dampak yang besar terhadap kehidupan anak-anak muda untuk tidak lagi memperhatikan pentingnya pengajaran yang sungguh-sungguh mendalam, pentingnya memperhatikan berbagai aspek dari
panggilan ini sebagai orang beragama, tapi masing-masing orang cenderung untuk membangun sebuah spiritualitas yang sebenarnya spiritualitas yang hampa. Masing-masing orang pada masa kini mendefinisikan kerohanian itu menurut versinya sendiri-sendiri, tidak punya basis doktrin yang jelas ya. Ada yang merasa sudah sangat unggul kerohanian kalau sudah bisa menolong orang, membantu orang miskin. Ada yang merasa spiritualitas sudah unggul kalau sudah bisa menenangkan dirinya di tempat yang sepi. Ada yang merasa sudah unggul spiritualitasnya kalau sudah memiliki karakter tertentu, lalu menemukan ketenangan, kedamaian dengan cara-cara tertentu, lalu menyimpulkan itu sebagai sebuah spiritualitas yang unggul bagi dirinya. Paulus mengatakan dengan jelas sekali pada jemaat Tesalonika bahwa orang percaya harus berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran, pada kebenaran Injil itu. Harus mengasihi kebenaran itu, menghidupinya. Dan dengan jalan itu, maka struktur kepercayaan seseorang, belief system itu menjadi belief system yang kokoh untuk menyikapi berbagai tantangan itu. Dan bahkan lebih dari itu, dimampukan untuk bisa bersaksi di tengah gempuran manuver iblis yang menyesatkan dan membuat banyak orang. Misalnya terkasih ayat 16 juga, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, yang telah mengandungkan penghiburan abadi dan pengharapan pada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perbuatan yang baik. Jadi dengan struktur iman yang kokoh, karena bertumbuh berdasarkan kebenaran firman Tuhan, orang percaya sekalipun ada di tengah situasi kondisi penyesatan pendudukan oleh iblis, akan tetap kokoh teguh, bahkan bisa terus mengerjakan pekerjaan yang baik, melanjutkan pelayanan itu dengan kreatif, produktif, bahkan punya impact yang besar. Dan seiring dengan semua itu, tetap menikmati penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang menyertai hidup dan pelayanan orang percaya di tengah zaman yang dengan tantangan dan manuver iblis yang menyesatkan itu. Dari renungan pagi ini, beberapa amanat teks yang dapat kita peroleh. Yang pertama, ada penyesatan oleh iblis menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus akan membinasakan iblis. Ketiga, orang percaya terjamin keselamatannya asal tetap berdiri teguh dalam kebenaran Injil. Aplikasi, sudahkah saudara diselamatkan oleh Injil Kristus? Kalau belum, saatnya untuk datang pada Kristus, sambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam kemuliaannya. Yang kedua, maukah saudara dan saya terus teguh berdiri dalam Injil, mengasihi kebenaran dan memberitakannya? Mari kita melakukannya pada hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga banyak orang diselamatkan. Hidup kita kokoh teguh di dalam kebenaran yang kita imani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita tetap teguh dalam Yesus. Kita responi dengan nyanyiku yakin saat Kau berfirman. Biarlah kita terus teguh di dalam Yesus Kristus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
dipulihkannya. Oh, ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Terutama karena kau menjaga, kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, kudiakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kudiakan dan dipulihkannya. Kudiakan dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini kita semua bersyukur dan terus berdoa supaya setiap pribadi tetap teguh dalam Yesus, ada di dalam ajaran firman Tuhan yang benar dan tidak tersesat. Kita berdoa dan bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pagi ini karena kemurahan Tuhan kami boleh ada di dalam persekutuan orang yang percaya di dalam doa dan firman pagi ini. Kami boleh tetap percaya dan teguh dalam Yesus dan ajarannya. Tuhan, kami terus berdoa supaya kami tetap teguh di dalam Yesus, tidak tersesat, tapi tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus terus menyertai, meneguhkan, membimbing, memberi pengajaran yang tepat dan benar oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.